Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Gloria Nisrunikalase dengan NIM H05122109 akan mempresentasikan seminar statistik satu saya yang berjudul Penerapan Peta Kendali Spatial Signal Rank Multivariate Exponential Moving Average untuk Monitoring Kualitas Udara di bawah bimbingan Ibu Profesor Dr. Erna Trihediani, SSI, MSI. Adapun pokok pembahasan yang pertama pendahuluan, kedua teori, ketiga metodologi penelitian, dan terakhir daftar pustaka. Kualitas udara merupakan indikator penting yang merefleksikan kondisi lingkungan terhadap kesehatan masyarakat di suatu wilayah. Namun, degradasi kualitas udara akibat industrialisasi dan urbanisasi kini telah berevolusi menjadi ancaman kesehatan global yang serius. World Health Organization mengestimasi bahwa polusi udara berkontribusi terhadap jutaan kematian prematur setiap tahunnya, terutama melalui mekanisme peningkatan risiko penyakit kardiovaskular dan respirasi. Studi epidemiologi menunjukkan bahwa paparan jangka panjang terhadap partikulat halus dan kasar berhubungan erat dengan inflamasi sistemik dan stres oksidatif pada sistem pernapasan, sementara karbon monoksida dapat mereduksi kapasitas darah dalam mengangkut oksigen yang vital bagi tubuh. Di negara berkembang seperti Indonesia, akselerasi pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, dan industrialisasi seringkali tidak diimbangi dengan tata kelola lingkungan yang memadai. Akibatnya, konsentrasi polutan di wilayah perkotaan kerap melampaui standar baku mutu nasional maupun rekomendasi badan internasional. Tekanan terhadap kualitas udara sangat terasa di wilayah metropolitan yang mengalami pertumbuhan pesat seperti Kota Makassar. Sektor transportasi teridentifikasi sebagai kontributor dominan emisi di wilayah perkotaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2025, jumlah kendaraan bermotor di Kota Makassar pada tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan volume kendaraan ini berimplikasi langsung pada fluktuasi konsentrasi polutan udara. Mengingat dampak kesehatan yang ditimbulkan, diperlukan suatu mekanisme pemantauan yang tidak hanya sekedar mengukur konsentrasi sesaat, tetapi juga mampu mendeteksi ketidakstabilan proses secara dini. Upaya pemantauan proses tersebut dapat dilakukan melalui pendekatan pengendalian kualitas statistik. Salah satu alat dalam pengendalian kualitas statistik adalah peta kendali, yang berfungsi memvisualisasikan status pengendalian proses apakah berada dalam kondisi terkendali atau tidak terkendali. Peta kendali terbagi menjadi dua, yaitu peta kendali univariat dan peta kendali multivariat. Peta kendali univariat digunakan untuk memantau, mendeteksi, dan menganalisis satu karakteristik kualitas tunggal dalam suatu proses, sementara peta kendali multivariat digunakan untuk memantau dan mengendalikan proses ketika terdapat lebih dari satu variabel yang saling berhubungan. Data kualitas udara mencakup beberapa jenis polutan, sehingga peta kendali multivariat lebih tepat digunakan untuk memantau proses kualitas udara secara simultan dengan tetap mempertimbangkan keterkaitan antar variabel tersebut. Salah satu peta kendali multivariat yang umum digunakan adalah peta kendali multivariat exponential moving average atau MEMA. Metode ini bekerja dengan mengintegrasikan informasi dari pengamatan historis melalui skema pemungutan eksponensial sehingga memiliki sensitivitas yang lebih tinggi dalam mendeteksi pergeseran kecil pada vektor rata-rata proses. Meskipun memiliki keunggulan tersebut, kinerja optimal MEMA sangat bergantung pada asumsi bahwa data mengikuti distribusi normal multivariat. Namun, dalam penerapan di lapangan, tidak semua data memenuhi asumsi tersebut. Penerapan peta kendali parametrik seperti MEMA pada data non-normal dapat menyebabkan peningkatan laju alarm palsu, sehingga hasil pemantauan menjadi bias dan tidak reliable. Untuk mengatasi pelanggaran asumsi normalitas tersebut, diperlukan pendekatan statistik non-parametrik yang lebih robust. Salah satu pendekatan non-parametrik yang berkembang adalah penggunaan statistik spasial Shannon Rank. Metode ini merupakan generalisasi multivariat dari uji peringkat bertanda satu sampel. Prinsip dasarnya melibatkan transformasi data menjadi spatial rank dan spatial rank, yang membuat statistik ini menjadi affine, invariant, dan robust terhadap pencilan serta distribusi Hvitel. Metode pendekatan ini kemudian dikembangkan dengan mengintegrasikan statistik spasial Shannon Rank ke dalam skema MEMA, sehingga terbentuk peta kendali spasial Shannon Rank Multivariate Exponentially Weighted Moving Average atau SSRM. Terdapat beberapa studi yang menjelaskan mengenai keunggulan peta kendali SSRM. Yang pertama, Hancopur DKK 2019 membandingkan peta kendali MEMA, DMEMA, SSRM, dan SSRDM pada data T-distribution atau Hvitel. Hasilnya, peta kendali SSRM memiliki kinerja lebih baik dibanding metode lain untuk small shift di berbagai parameter penghalusan, dan juga baik untuk shift sedang besar pada lambda besar. Kemudian, penelitian oleh Sudasna Ayuditya di KK 2020 membandingkan peta kendali MEUMA, DMEUMA, SSRM, dan SSRDM untuk proses non-normal dan mengevaluasi kinerja durasi RL. Hasilnya, peta kendali SSRM memiliki kinerja lebih baik dibanding peta kendali MEUMA, DMEUMA, dan SSRDM terutama untuk mendeteksi small shift pada main proses.
Kemudian penelitian terakhir oleh Hasananda dan Ngabati 2023 menerapkan peta kendali SRM pada data air higienis dan sanitasi dan membandingkannya dengan peta kendali bioma. Disebabkan data air higienis dan sanitasi selalu berkorelasi dan tidak normal multivariat, peta kendali SRM dinilai lebih sesuai dan lebih sensitif dibanding jika menggunakan peta kendali bioma. Berdasarkan berbagai temuan dan keunggulan dari peta kendali SRM, penelitian ini dilakukan untuk menerapkan dan menganalisis kinerja peta kendali SRM dalam memantau kesediaan proses kualitas udara. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini, data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kualitas udara di Kota Makassar dengan fokus pada 3 polutan udara yakni partikulat meter 2,5, partikulat meter 10, dan karbon monoksida pada periode 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024. Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini yang pertama, membangun peta kendali spasial Senandring Mioma untuk monitoring kualitas udara di Kota Makassar. Yang kedua, mengevaluasi kinerja peta kendali SSRM dalam mendeteksi pergeseran rata-rata proses, khususnya pada data multivariat non-normal melalui nilai RL. Manfaat dalam penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur statistika mengenai efektivitas peta kendali spasial senareng Mioma dalam menangani data multivariat yang tidak berdistribusi normal, sekaligus menjadi referensi strategis bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar untuk menerapkan sistem pemantauan kualitas udara yang lebih sensitif dan akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan pengendalian pencemaran udara berbasis data. Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama data multivariat, kedua uji dependensi variabel, ketiga uji normalitas multivariat, keempat pengendalian kualitas statistika, kelima peta kendali, keenam multivariate spatial scenario, ketujuh peta kendali spatial scenario Neuma, kedelapan average run length, dan terakhir indeks kualitas udara. Adapun sumber data dan variabel yang digunakan dalam penelitian ini, data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder polutan udara di Kota Makassar pada 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024 yang diakses melalui platform World Air Quality Index Project. Variabel penelitian difokuskan pada tiga parameter utama penentu indeks kualitas udara yaitu partikulat meter 2,5, partikulat meter 10, dan terakhir karbon monoksida. Adapun tahapan-tahapan penelitian dalam penelitian ini yang pertama analisis deskriptif, kedua membagi data, ketiga uji dependensi antar variabel, keempat uji normalitas multivariat, kelima inner standardization, keenam transformasi spatial Shannon rank, ketujuh kalibrasi ucal untuk setiap kandidat lambda, kedelapan pemilihan lambda dan ucal optimum, kesembilan pembentukan peta kendali SRM fase 1, ke-10 monitoring fase 2 menggunakan parameter fase 1, dan terakhir evaluasi kinerja peta kendali SSRM menggunakan ARL. Adapun daftar pustaka yang saya gunakan, demikianlah presentasi seminar statistika 1 saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.